Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Halo teman-teman, jumpa lagi di Autovlog Nubaru. Kali ini aku alhamdulillah berkesempatan untuk mereview salah satu mobil yang sangat legendaris. Ya, ini dia all new Pajero Sport. Kita tahu ya, mobil ini menjuarai rally Paris-Dakar berturut-turut. Tentu saja sudah teruji dari performanya. Oke, ini dia review ala Nubaru tentang all new Pajero Sport. Sebelum aku lanjut videonya, jangan lupa untuk like dan subscribe terlebih dahulu channel ini ya, dan juga aktifkan loncengnya. Di tahun ini, tahun 2020, Mitsubishi belum mengeluarkan versi yang terbarunya ya. Meskipun di luar sana Mitsubishi sudah ada versi yang terbaru, tapi untuk di Indonesia teman-teman masih harus menunggu, karena sampai saat ini untuk tahun 2020 ya bentuknya masih seperti ini, jadi belum ada perubahan. Oke, langsung aja kita review ya. Kita mulai dari eksteriornya ya. Mitsubishi all new Pajero Sport ini sudah dilengkapi dengan lampu LED, juga sudah ada DRL-nya, kemudian dilengkapi dengan washer untuk membersihkan headlamp kalau kotor. Nah, di bawahnya ini udah ada lampu fog lamp, masih biasa, belum LED ya. Kemudian pada bagian bumper ada sensor parkir 1, 2, 3, dan 4. Juga dilengkapi dengan ada kamera 360. Nah, di balik emblem ini sudah terdapat sensor fitur canggih dari all new Pajero Sport ini, yaitu fitur FCM. Kemudian kita lihat dari samping ya. All new Pajero Sport ini mempunyai desain yang bagus ya. Dari samping ada spionnya udah elektrik, multi reflektor, kemudian ada chrome dengan ada lampu LED di sampingnya. Nah, kemudian ada kamera di sebelah bawahnya untuk kamera 360-nya. Kemudian handle pintu chrome, dan ini untuk keyless entry-nya. Di bagian atasnya ini ada roof rail, kemudian di bawahnya ada footstep yang cukup lebar, jadi memudahkan untuk akses masuknya. Dan untuk roda ini menggunakan ukuran 18 in dengan profil roda itu 60R dan 225. Velg sudah dual tone ya, dua warna, dan remnya itu udah cakram depan belakang, jadi untuk pengeremannya bagus. Kemudian kita lanjut ke belakang. Belakangnya ini seperti ini, lampu remnya multi reflektor, sudah LED. Memang lampu rem ini menjadi kontroversi ya, tapi ini menjadi karakteristik dari all new Pajero Sport. Dan di atasnya ada roof rail dilengkapi dengan mount stop lamp ya, jadi lebih kelihatan sporty. Kemudian di bagian bumpernya ini ada, sensor parkir 4, dan pada pojok kiri dan pojok kanan ini ada sensor, salah satu fitur yaitu blind spot warning. Jadi apabila ada kendaraan pada area blind spot itu akan memberikan sinyal di MID kaca spion. Di bawah garnish ini ada kamera 360 untuk kamera mundurnya ya. Kemudian ada door handle pintu. Untuk membuka bagasi ini ada dua mekanisme. Yang pertama itu hanya untuk melepas kunci seperti elektrik. Nah, yang kedua klik lagi untuk kita tarik. Bukanya ini lumayan berat nih. Nah, beginilah layout bagasinya ya, cuma ada ruangan yang sisa sedikit ini. Nah, di bawahnya ini ada ruang box penyimpanan, dan juga untuk membuka ban serep. Ban serep itu letaknya ada di bawah sini, ada di kolong. Nah, ini kalau posisi semua tempat kursi dibuka ya, layoutnya seperti ini ya, jadi emang terkesan sempit. Nah,
Untuk bagasinya sendiri ini sebenarnya luas dan rata lantai. Untuk membukanya ini ada dua mekanisme ya. Yang pertama ditarik dulu yang ini untuk membuka tempat duduknya. Nah, ini kalau otomatis nanti dia akan membuka. Kemudian setelah kursi duduknya melipat seperti itu, baru kita tarik ini dan kita dorong ke depan. Nah, ini satunya. Nah, gitu. Nah, inilah layout kalau baris ketiga kita tutup. Untuk penyimpanannya termasuknya sangat luas ini ya. Hanya ini karena memang tinggi, jadi untuk memasukkan kargo ke dalam itu lumayan susah ya. Apalagi kalau misalnya kita bawa barang yang berat. Ini untuk naikin barang ke sini ini lumayan susah, perlu tenaga ekstra. Di belakang ini ada untuk nyantolin pembelanjaan. Sudah ada power outlet di baris ketiga ya. Kemudian ada dua cup holder. Dan di sini untuk tempat penyimpanan peralatan seperti dongkrak dan kunci-kunci. Oke, mungkin itu aja. Sekarang kita lihat bagian dalamnya. Sekarang kita akan ke dalam ya. Remote-nya seperti ini. Untuk membukanya bisa tinggal tekan tombol ini atau tombol di remote. Nanti secara otomatis pintu spion akan membuka. Bukaannya lebar dan berat. Kemudian door tripnya soft touch, di bawahnya ada panel hitam. Kemudian ini ada pegangan untuk siku armrestnya juga sudah soft touch. Kemudian untuk power udah central lock, power door lock. Kemudian ini untuk auto window hanya sisi driver, belum semuanya ya. Handle pintu berwarna chrome, di bawahnya ini ada untuk tempat minuman dan juga ada lampu untuk kalau malam. Tuh, kemudian ini ada speaker dan juga ada tweeter di bagian sini. Kemudian spion elektrik dan juga auto retract. Karena ini keyless entry, jadi untuk nyalain mesinnya di sini, untuk kuncinya ini ditutup. Kemudian di bawahnya ini ada tombol-tombol fitur dari mobil ini. Ini ada untuk traction control, ini untuk parkir, sensor parkir, ini untuk pengaturan FCM. Dan bukaan bensin ada di sini, bukaan kap mesin ada di bawahnya. Kemudian karena ini matic, jadi cuma ada dua ya, pedal rem dan gas. Kemudian di sana ada untuk tempat istirahat kaki. Kemudian pengaturan jok sudah elektrik dengan 8 arah pengaturan ya. Ini ada mundur. Kemudian ini untuk maju. Kemudian untuk support paha naik. Dan ini untuk reclining, untuk sandaran. Nah, untuk keamanan, mobil ini sudah dilengkapi dengan 7 airbag yang berada di sini. Kemudian di setir, kemudian ada di bagian bawah untuk kaki, ya bagian bawah kaki. Kemudian ada untuk penumpang dan juga ada di sisi kanan kiri pilar B. Kemudian untuk ininya, sudah retract ya, sudah bisa diatur. Dan seatbelt sudah petensioner, jadi kalau ada gerakan secara tiba-tiba dia langsung berhenti. Kemudian di pilar A-nya ini ada hand grip untuk memudahkan kita untuk masuk ke dalam. Nah, sekarang kita lihat bagian mesinnya dulu ya, sebelum lihat interiornya ya. Ini untuk platnya tebal banget ya, dan berasa berat. Beginilah layout dari dapur pacunya ya. All new Pajero Sport
4x4 menggunakan mesin diesel terbaru yaitu 4N15 2,4 liter Mivec turbocharger dan intercooler yang mampu menghasilkan tenaga mencapai 181 PS pada RPM 3500 dan dilengkapi dengan teknologi VGT yang mampu mengoptimalkan kerja turbin sehingga mesin menjadi semakin prima dan tangguh. Ini ada cover engine-nya ya, jadi terlihat lebih rapi, sudah dilengkapi peredam juga, dan cat sudah, dan ruang mesin sudah dicat dengan sewarna bodi. Nah, sekarang aku berada di dalam all new Pajero Sport 4x4. Beginilah layout dashboardnya. Suara mesinnya gak begitu terdengar dari dalam kabin ya. Ini sobat saya akan gas. Memang masih sedikit masuk ke kabin, tapi masih bisa ditolerir. Oke. Duduk di kursi driver sangat nyaman. Sandarannya ada penyangga tubuh, joknya berlapis kulit asli, dan feel pandangan ke depan ini terasa tinggi dan sangat luas. Kemudinya berlapis kulit dan tidak terlalu besar, jadi sangat nyaman untuk digunakan. Kemudian sudah tilt dan teleskopik, dilengkapi dengan tombol-tombol fitur canggihnya ya. Ini ada tombol cruise control, di bawahnya ini ada untuk tombol untuk adaptive cruise control. Kemudian di bawahnya lagi ini ada untuk pengaturan MAD. Nah, pengaturan MAD-nya itu cukup lengkap ya. Di sini ada waktu servis, kemudian ada trip A, ada trip B, dan ada sisa berkendara, jarak sisa berkendara atau sisa bensin, kemudian pemakaian rata-rata bahan bakar, kemudian ada kecepatan rata-rata per jam, dan juga ini ada lambang ekonomis. Display informasinya juga jelas ya, di atasnya ini ada odometer, kemudian ada suhu ruangan, posisi tuas transmisi, ada temperatur bahan bakar, dan posisi bukaan bahan bakar itu ada di sebelah kiri. RPM cuma sampai 6000 RPM dan kecepatan maksimal 220 km per jam. Kemudian sudah ada pedal shift, ini untuk menurunkan, dan yang ini untuk menaikkan. Kemudian lampu belum auto on, tapi sudah auto leveling. Di sini ada tombol wiper dengan intermitter, dan ada tombol untuk menyalakan wiper di belakang. Kemudian ini adalah untuk menyalakan visor lampu depan jika lampunya kotor. Nah, di sebelah kirinya ini ada tombol untuk audio ya. Di sini ada untuk memilih CD dan sebagainya. Ini untuk mengecilkan volume. Nah, ini masih kosong ya, padahal di luar sana ini ada untuk pengaturan telepon, seperti penerima telepon dan untuk berbicara dengan telepon. Dan ini salah satu fitur yang saya suka, ini adalah tombol untuk kamera 360. Pada saat kita tekan, secara otomatis display akan berubah menjadi tampilan 360. Nah, uniknya dari tampilan ini adalah dia dilengkapi dengan namanya guideline park assist. Kalian lihat di display itu ada gambar yang warnanya kuning garis, dimana itu akan ikut berputar sesuai dengan radius putar setir yang kita arahkan. Jadi ini sangat membantu pada saat kita melewati jalan yang sempit atau untuk melakukan parkir kendaraan. Nah, untuk nanti dalam waktu beberapa detik itu akan kembali ke posisi normal. Atau enggak, kalau kita memang enggak, kan kita tinggal tekan sekali lagi,
tekan sekali lagi untuk kembali ke posisi awal. Itu aja. Kemudian untuk audionya ini sudah menggunakan Mitsubishi Multi Entertainment System, dimana ini hanya ada di seri ini aja ya, di Pajero Sport 4x4. Tapi saya nggak tahu, justru menurut saya ini downgrade karena di versi di bawahnya ini sudah bisa Apple CarPlay. Apakah ini karena head monitornya terintegrasi dengan kamera 360? Jadi ini cuma ada menunya itu FM, DVD dan CD, USB, kemudian sambungan Bluetooth dan kartu memori SD. Nah, kartu memori SD ini diletakkan di belakang layar. Jadi ini nggak ada untuk sambungan CarPlay, atau untuk aux-in-nya juga nggak ada. Nah, mungkin kalau kalian tahu nih bisa kasih komentar di bawah mengenai audio ini. Nah, untuk menunya itu cuma ada itu aja, ada navigasi, telepon, dan pengaturannya juga seperti ini aja, jam. Yang lain juga cuma kayak gini. Jadi ini lebih ke arah ke navigasi. Nah, untuk nah untuk memasukkan CD-nya ini caranya tinggal tekan di sini. Nah, nanti kita bisa atur kemiringan layarnya, mau segini, kan, atau segini, disesuaikan dengan jarak pandang kita. Kemudian untuk membuka panelnya tinggal buka di sini. Nah, di belakangnya ada CD, kemudian ada memory card, dan ini ada untuk map data. Untuk menutupnya tinggal tekan lagi di sini. Kemudian di bawahnya ini ada panel AC. AC-nya sudah dual zone, kanan kiri bisa diatur untuk suhunya ya. Kalau kita pengen menyamakan tinggal synchronize. Kemudian sudah dilengkapi dengan defogger kaca belakang dan defogger kaca belakang. Nah, kemudian kalau ada autonya, terus di bawahnya itu ada untuk mengontrol AC belakang, dan juga ini untuk blind spot monitoring system. Jadi ini kalau di on kan seperti ini, apabila ada kendaraan dari samping nanti akan muncul display di spion di mana arah kendaraan itu akan muncul. Ini berfungsi banget kalau kita lagi berada di jalan bebas hambatan atau di jalan tol ya. Nah, untuk transmisinya seperti ini, strike, otomatis strike mode lurus. Di sini ada tombol pengamannya untuk memudahkan memindahkan dari P ke R atau dari N ke R, itu harus ditekan, tapi dari N ke D ini tidak harus ditekan. Di bawahnya ada untuk handrem ya, handremnya seperti ini, elektrik, jadi nggak pakai tuas. Kemudian ini ada tombol untuk memilih mode. Ini digunakan pada saat kita menggunakan mode 4H, dan model pemilihan pada transmisinya seperti ini, knob ya. Ini ada pilihan 2H, 4H, 4ELC, dan 4LLC yang masing-masing berfungsi sesuai dengan peruntukan dan kondisi jalan. Nah, yang ini tombol Hill Descent Control. Kemudian di sini ada 2 cup holder penyimpanan. Laci bukaannya udah soft touch. Kemudian sudah ada sun visor lengkap dengan mirrornya ya, tapi belum ada lampunya. Dan spion tengah ini masih DN Net View biasa. Untuk seri ini sudah ada sunroofnya. Untuk bukanya ini tinggal geser, masih manual. Sementara untuk buka sunroofnya lewat sini. Tapi untuk menutupnya masih manual, jadi harus sambil ditekan. Bukaannya udah otomatis. Nah, ini ada lampu baca, masih pakai lampu biasa, belum LED. Kemudian ini untuk pengaturan pintu, bukaan pintu, jadi kalau dibuka pintu otomatis menyala. Sekarang kita lihat bagian belakang ya.
untuk duduk di kursi belakangnya. Untuk pintu belakang juga sama ya, ini door trimnya nggak soft touch. Kemudian ini door panel pintunya ini black glossy, ini soft touch untuk armrest, dan ini ada untuk tempat koin. Ini untuk power windows, handle pintunya chrome, dan ini ada tempat penyimpanan, dan ini ada speaker. Kemudian di pilar B ini ada hand grip ya, jadi memudahkan kita untuk akses masuk ke dalam. Nah, beginilah layout baris kedua. Joknya ini kulit fix, nggak bisa dimaju mundurin, hanya sudah isofix, hanya sudah ada reclining ya, jadi hanya diatur pengemiringannya saja. Kemudian sudah dilengkapi dengan headrest kanan kiri ya, bagian tengahnya belum. Jadi kalau untuk duduk berempat, di sini juga sudah ada armrestnya ya, yang sudah dilengkapi dengan untuk penyimpanan tempat minum atau botol minum. Nah, sayangnya ini bagian tengahnya belum ada headrestnya. Dan di tiap sisinya itu ada pegangan pintu, hand grip retract. Kemudian pengaturan AC-nya itu ada di samping. Ini pengaturan untuk AC belakang, dan juga lampunya masih biasa, belum LED. Untuk kursi belakangnya seperti ini, cuma ada 2 dan ada headrestnya. Headrestnya bisa diatur ketinggiannya ya. Untuk akses ke baris ketiga tinggal tekan dari sini. Jadi langsung kita naik ke belakang. Duduk di baris ketiga ini kurang nyaman ya ini. Walaupun untuk space masih ada sisa 10 cm ya. Ini kurang nyaman ya. Ini hanya untuk anak-anak. Karena ini terlalu rendah untuk nopang pahanya. Jadi seperti jongkok. Dilengkapi dengan head adjuster. Dan sudah ada recliningnya, jadi kita bisa atur kemiringannya. Caranya itu di bagian bawah. Ini ada garis, kita tarik ke belakang. Nah ini udah maksimal, maksimalnya segini. Itulah review dari Nubaru All New Pajero Sport ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like dan subscribe, juga komen di bawah ya. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Dah.